Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Multikultural. Materi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Alvina Amara Fitri, dan teman saya, Laudri Bayu Andriansah. Nah, pada materi ini terdapat 3 ranah pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural, yang kedua aspek dan peran pendidikan multikultural, dan yang terakhir yaitu penerapan atau implementasi pendidikan multikultural dalam kehidupan masyarakat. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural menurut para ahli, di sini saya paparkan pendapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu James A. Banks, yang kedua adalah Leistina, dan yang ketiga adalah Tyler. Menurut James, pendidikan multikultural adalah sebuah ide. Dia menyatakan bahwa semua siswa tanpa memandang gender, kelas sosial, etnis, ras, atau budaya harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sebagai sesuatu yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan masalah yang merupakan target dari reformasi pendidikan multikultural. Sedangkan menurut Leistina, pendidikan multikultural merupakan kebijakan dan praktik pendidikan yang berusaha untuk menegaskan pluralisme budaya, perbedaan gender, kemampuan, kelas sosial, ras, seksualitas, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu menurut Tyler, pendidikan multikultural merupakan sebuah ikhtiar untuk mengurangi gesekan-gesekan atau ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk mengakui dan menghormati orang lain yang berbeda budaya, dengan memberi kesempatan berinteraksi untuk saling bertukar ide, prinsip, dan perilaku, sehingga mengurangi prasangka. Untuk situasi dan kondisi Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan untuk mentransformasi nilai-nilai yang mampu mencerdaskan dan memuliakan manusia dengan menghargai identitas dirinya, menghargai perbedaan suku bangsa, budaya, ras, agama, dan kepercayaan, cara pandang, serta menggali dan menghargai kearifan lokal budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu aspek pendidikan multikultural. Sutarno mengatakan bahwa tujuan pendidikan multikultural mencakup 8 aspek. Yang pertama yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya. Nah, pengembangan literasi etnis dan budaya ini memfasilitasi siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai budaya semua kelompok etnis. Yang kedua yaitu perkembangan pribadi, yang mana perkembangan pribadi ini memfasilitasi siswa bahwa semua budaya setiap etnis sama nilainya antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu klarifikasi nilai dan sikap, yang mana klarifikasi nilai dan sikap ini pendidikan mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, dan demokratis. Yang keempat yaitu menciptakan persamaan peluang pendidikan, yaitu menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Yang kelima, yaitu membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yaitu yang mana ini diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu persamaan dan keunggulan pendidikan. Nah, persamaan dan keunggulan pendidikan ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Nah, yang mana ini memfasilitasi peserta didik memiliki dan mengembangkan sikap,
nilai, kebiasaan, dan keterampilan sehingga mampu menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial. Dan yang terakhir yaitu memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh, yang mana ketika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang keragaman, baik keragaman budaya, watak, dan lain-lain, maka pengetahuannya atau wawasan kebangsaannya akan semakin luas dan kokoh. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lautri Bayu Andriansah. Baik, yang selanjutnya adalah peran pendidikan multikultural. Jadi pada peran pendidikan multikultural ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan multikultural sebagai pengembangan kurikulum. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai solusi ancaman dari keberagaman. Dan yang ketiga adalah pendidikan multikultural sebagai penanaman moral. Untuk penjelasannya, pendidikan multikultural sebagai pengembangan kurikulum. Jadi, pada pendidikan multikultural ini merupakan pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa sebagai calon warga negara agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama adalah keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Kedua, keberagaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. Dan yang keempat, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional. Yang selanjutnya adalah pendidikan multikultural sebagai solusi ancaman keberagaman, yakni pendidikan multikultural merupakan serangkaian konsep, petunjuk tingkah laku, dan arena yang secara resmi diformulasikan melalui kurikulum, regulasi, metode pembelajaran, kemampuan guru, hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam istilah multikulturalisme. Pendidikan yang mengedepankan isu keberagaman dalam masyarakat menjadi inti dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dipandang sebagai proses belajar alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan lokal. Dan yang selanjutnya, dalam penanaman moral. Nah, dalam pembentukan perilaku moral seseorang, proses-proses belajar memegang peranan penting. Untuk itu, pengaruh lingkungan sebagai tempat melakukan proses belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral. Dalam pendidikan multikultural ini, nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan perlu ditanamkan. Baik, selanjutnya adalah implementasi pendidikan multikultural dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Yang pertama adalah penyebaran dan pemahaman tentang konsep multikulturalisme yang penting bagi bangsa Indonesia dan masyarakatnya. Yang kedua, adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Dan yang ketiga adalah penyelarasan pemahaman di antara para ahli terkait dengan makna multikulturalisme sebagai bangunan konsep-konsep yang mendukung. Jadi dari ketiga implementasi ini, yang pertama tadi adalah penyebaran dan pemahaman. Jadi yang pertama kali itu adalah bagaimana cara kita mensosialisasikan dan bagaimana cara kita menyebarkan pemahaman terhadap konsep pendidikan multikulturalisme di dalam masyarakat. Selanjutnya, setelah disebar dan diberikan pemahaman kepada masyarakat, maka diberlakukanlah upaya-upaya untuk bisa mewujudkan dari tujuan diberlakukannya pendidikan multikultural di masyarakat tersebut. Dan setelah itu, maka perlu diselaraskan antara pemahaman dari satu individu dengan individu lainnya agar konsep multikulturalisme tersebut dapat terbangun dengan pendukung-pendukungnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pendidikan multikultural di dalam masyarakat. Yang pertama adalah
Kebutuhan akademik. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akademiknya. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akademik dan edukasi di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Jadi di kebutuhan psikologis ini yang perlu diperhatikan itu adalah berkaitan dengan mental dan penerimaan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana dalam mereka merespon dari apa yang telah diimplementasikan dari pendidikan multikultural yang telah diterapkan tadinya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kebersamaan, jadi berkaitan dengan pendampingan dan jiwa sosial masyarakatnya. Jadi di sini nilai-nilai kebersamaan yang perlu diperhatikan dalam kita mengimplementasikan konsep multikulturalisme di dalam masyarakat yang beragam. Nah, di sini berkaitan dengan bagaimana mereka memahami dan menerima segala sesuatu itu berdasarkan tingkat-tingkat kebersamaan mereka atau dari kegiatan jiwa-jiwa sosial yang mereka miliki. Dan yang keempat yakni kebutuhan keamanan. Jadi berkaitan dengan rasa aman dan nyaman dari masyarakat dalam menerima dan memperoleh sesuatu yang mereka peroleh. Ya, mungkin cukup itu pemaparan dari kami. Saya mewakili dari teman saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.